Assalamualaikum Sobat Quran. Assalamualaikum Sobat Quran. Alhamdulillah. Puasa keberapa ya kita hari ini ya? Tanggal 30. Puasa keberapa teman-teman? Dan atau sekarang puasa ke 17, 18. Ya Allah cepet banget ya, Masya Allah ya. Cepet banget. Rasanya tuh pengen berlama-lama dengan Ramadan gitu ya. Berlama-lama dengan kebaikan-kebaikan yang memang semua orang sedang berlombakan. Dan semoga kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan, terus bisa berlomba di bulan-bulan yang lain, di bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah saya senang sekali bertemu dengan sahabat kalian pun berada. Semoga saya selalu dan semakin semangat mencari rezeki, dan semoga usahanya juga semakin ramai, Masya Allah. Semoga Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan ridho, dan semoga semakin bermanfaat rezekinya dunia akhirat. Dan yang lagi sibuk, Masya Allah, pesanan banyak juga ya, Masya Allah. Sehat selalu, rezekinya makin bertambah, dan semoga selalu berkah. Nah, dan yang lagi kebanjiran job juga, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sehat selalu, berkah dunia akhirat, dan selalu bahagia dunia akhirat ya. Sahabat kalian, semoga pokoknya yang terbaik buat sahabat kalian. Dan semoga tidak di bulan-bulan ini terus berkelanjutan juga di bulan-bulan yang lain, keberkahan rezekinya. Oke, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, Masya Allah, sudah 6.000 subscriber, Masya Allah. Untuk sahabat Quran yang sangat baik sekali, yang selalu doa dan mendukung kami, semoga bisa sampai ke 100.000 subscriber. Ajak yang lain. Kan dari 100.000 juga dari 6.000 dulu kan. Ayo ajak yang lain, sip. Alhamdulillah. Dan sebelum dimulai, seperti biasa, bismillah dulu. Nah, alhamdulillah hari ini saya akan berbagi. Kita istirahat dulu. Kita sudah akan masuk ke jilid 5. Wah, Masya Allah. Ada 2 jilid lagi. Ini kan 3 ya. Ada 2 jilid lagi. Nah, ini benar-benar. Ada 2 jilid lagi yang akan kita selesaikan. Dan kita sudah masuk ke jilid 5. Masya Allah. Jilid yang sudah akan bertemu dengan tahan suara, ikhfa, kayak idgham di gunnah gitu ya. Pokoknya bermalah seperti itulah. Nah, hari ini saya akan berbagi, dan ini juga ditanyakan bagi oleh sahabat Quran yang offline ya, di luar sana. Kemarin saya mengisi acara gitu ya, tahfiz balita bersama mahasiswa AUD gitu ya, dan juga masyarakat di sekitarnya. Dan banyak sekali yang bertanya juga, bagaimana cara menerapkan tahsin dan tahfiz. Ini lebih ke tahsinnya dulu ya, tahsin balita untuk anak ABK gitu ya. Dan yang kami pengalaman, saya sendiri, yang pengalaman saya itu ABK-nya tuh Down syndrome dan juga speech delay gitu ya. Saya ini dulu gitu, ini mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman, dan ini juga bisa menjadi acuan. Oh begini ya, oh kalau gitu saya akan tambahkan ini dari pengalaman saya pribadi. Semoga Allah memberikan kebermanfaatan. Semoga teman-teman juga dimudahkan urusannya. Bagi siapapun muridnya, menjadi guru yang sangat bahagia, menjadi guru yang memang benar-benar gitu ya, benar-benar hebat dalam segala hal gitu ya. Kalau kita nggak mikir semuanya, kalau gaji mah segitu sih buat kita cukup gitu ya. Maksudnya kalau kata orang lain sih kecil gitu, tapi kalau rezeki dari Allah gitu ya, berkahnya Allah itu, dan menjadi guru anak-anak itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau di surat An-Naba ayat 36 namanya jazaa'an mi rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan yang cukup banyak gitu, yang cukup banyak dari Allah. Tentunya sahabat kalian kita dimanapun berada, cukup banyak banget ya. Nah, terlepas dari itu, guru-guru yang hebat ini, guru-guru yang sangat luar biasa, yang mendidik anak-anaknya, putra-putrinya gitu. Tapi ada beberapa yang kita bisa sharing nih. Bagaimana sih katanya mengajarkan anak-anak tahsin gitu ya, tahsin dan tahfiz balita gitu, yang khususnya untuk ABK gitu ya. Pengalaman kami, bagaimana caranya? Mungkin ini tidak mudah pasti gitu ya. Anak-anak yang normal aja, yang Allah anugerahkan, Allah sehatkan gitu ya, sangat susah gitu. Susah begitu Mas, nggak sangat sebenarnya ya. Tergantung kitanya juga, hati kita lagi jengkel merengkel gitu. Sangat gitu. Nah, apalagi anak-anak yang ABK gitu ya. Jadi otomatis wah gitu ya, Masya Allah itu masanya. Makanya kalau guru-guru yang menghadapi orang-orang yang seperti mereka, yang Allah berikan ujian gitu ya,
dengan ketidaksempurnaan mungkin, tapi mereka sempurna yang lainnya gitu. Kalau kita sempurna yang lainnya, mereka sempurna yang beda gitu ya. Masya Allah gitu ya. Dan luar biasa gitu buat teman-teman yang tiba-tiba diberikan ujian sama Allah, murid ini bisa, dan kemudian browsing ketemu dengan channel Tia Fadila, makanya jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Nah itu kita kan sekolah Quran gitu. Kalau sekolah Quran itu teman-teman semua kalau yang namanya sekolah Quran itu menjadi magnet semua. Karena gimana, kalau Al-Quran sendiri udah menjadi sebuah magnet, menjadi Quran itu adalah kesempurnaan, obat hati, obat badan, obat semuanya. Otomatis magnet, orang-orang pada masuk kan, entah itu yang normal, tidak normal, maksudnya bukan tidak normal ya, anak biasa, ABK yang berkebutuhan khusus, yang luar biasa, itu kita nggak bisa nolak gitu. Dan sebaik-baik kita sendiri, guru, maaf ya, gimana? Maaf ya, kami nggak mau, kan nggak mungkin nggak nerima gitu ya. Pagi kalau sudah sekolah Quran, mereka berlomba-lomba gitu ya. Karena Al-Quran itu luar biasa gitu, magnetnya, Masya Allah, mereka, kita berburu keberkahan Quran. Makanya pas ada sekolah Quran otomatis kan dituju gitu ya. Nah untuk pada saat itu gitu ya, kita ketemu dengan orang-orang yang ABK gitu, yang berkebutuhan khusus gitu, khusus banget gitu ya. Nah makanya ada itu, kita harus punya settingan hati lagi nih, settingan hati ya. Yang pertama tuh settingan hati, settingan pikiran ya, harus disetting dulu nih, disonding dulu. Hai hati, hai gitu kan. Bagaimana engkau menjadi guru gitu ya. Niatkanlah, luruskanlah niatmu gitu kan. Kejarlah pahala sebaik mungkin gitu ya. Tujukan pada Allah, hanya dituju pada Allah semata-matanya. Udah disonding nih, sounding lagi yang ini, hey kamu sadar gitu, kamu sadar orang di depanmu itu, muridmu itu bukan yang kebutuhan biasa, tapi berkebutuhan khusus gitu ya, berkebutuhan yang lebih dari orang yang biasa gitu ya. Jadi harus benar-benar disetting lagi pikiranmu, terus pikiran, oh ini anak yang tidak mudah untuk kamu atasi, jadi udah disetting. Jadi ketika melalui hal-hal yang sulit, melalui hal yang tidak mudah, melalui hal-hal yang kaget, kita sudah men-setting duluan. Nah biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang kita harus turunkan dulu targetan gitu ya. Targetannya kita turunkan dulu seperti anak-anak yang berkebutuhan biasa gitu ya, ABB dan ABK gitu. Kalau ABB kan targetannya seperti ini gitu. Contoh kalau di Anaba di semester 1 kan Anaba sampai Abasa. Kemudian kalau ABK tetap mamanya sampai Abasa, tapi ada penurunan. Dia itu udah 10 ayat itu udah Masya Allah gitu ya, Allah berikan anugerah. Dia Naziat juga 10 ayat itu udah biasa, tetap Abasa. Karena alam ya, kemampuan manusia juga nggak tahu gitu, nggak tahu kan, Allah sendiri yang akan mengatur kemampuan mereka. Jadi mungkin aja menurut kita mereka mah menghafalnya kecil, jadi kita turunkan, mungkin aja nanti benar-benar sampai Abasa gitu, lancar gitu. Jadi ini penurunan secara kemanusiaan kita gitu, kemampuan kita, gurunya yang belum mumpuni gitu, udah sampai 10 ayat 15 gitu ya. Nah kalau menurut Allah kan belum tentu ini, jadi kita harus yakinnya bahwa ini adalah target minimal gitu ya. Kita turunkan target dulu gitu ya, oke? Target minimal kita turun gitu. Kalau Masya Allah dalam doa gurunya luar biasa, insya Allah nanti targetannya tercapai gitu ya. Kemudian memang selain tahsin tapi itu otomatis kalau Quran kan bisa dilepas dari akhlak gitu ya. Jadi harus sering mengingatkan juga, entah itu didengar atau enggak, dan mereka pasti, kita yakin bahwa harus meyakini bahwa mereka mendengar, mereka melihat gitu ya, harus gitu ya. Nah jadi yang harus pertama dilakukan setelah penurunan target, yaitu kita harus sering mengobrol dengan mereka dengan tatapan mata. Kita harus dapati matanya. Meskipun kalau orang seperti itu kan kemana-mana gitu kan, ngelayang-layang, terus kadang lari sana sini ya, tuh. Kalau memang kalau yang memang ABK-nya itu yang memang diam sih, bisa tatap mata beberapa detik, natap lagi, terus duduk lagi. Bagaimana kalau yang nggak bisa gerak kan, kita harus lari dulu. Nah kita belajar ya nak, disonding terus, kita belajar ya nak, sambil kita pegang tatapan matanya, disonding bahwa kita akan belajar gitu. Jadi kita harus izin dulu, jadi jangan langsung kita belajar. Jadi tapi harus meminta izin dulu gitu. Kita harus meminta izin bahwa kita mau belajar. Jadi maka tatapan mata itu perlu ya. Dan
kita belajar dulu ya nak ya, kita menjadi anak hebat hari ini. Terus memang tanya, dan beberapa kali izinnya nggak sekali-sekali, nggak sekali 2 kali, terus gitu. Udah gitu baru kita memulai. Dan ketika kita akan mulai kepada inti, itu pemanasannya juga lama. Selain kita sounding atau selain kita meminta izin pada anak, jangan lupa untuk menyebut mereka tuh harus dengan ya sentuhan. Mereka harus sering disentuh. Nah makanya ada sunnah Rasul kan, mengusap kepala gitu ya dengan tangan kanan kita. Jadi sering harus dapat tuh, meskipun ada yang nggak bisa diem. Syukur kalau yang speech delay juga, anak-anak speech delay itu kan ada yang nggak bisa diem, ada yang diem gitu ya. Nah kita harus dapetin gitu ya. Makanya kita harus benar-benar udah disounding kan, hati dan pikiran udah disounding kan. Nah jadi insya Allah teman-teman juga pasti ikhtiarnya itu gitu. Nah gitu ya. Terus itu tidak hanya sebulan 2 bulan, itu memang lama. Tapi masya Allah gitu ya, dari pengalaman saya gitu ya, masya Allah 1 semester dia mau gitu untuk mengeluarkan suara. Ada juga yang memang nggak bisa ngomong juga gitu. ABK kebanyakan kami yang terutama yang Down syndrome itu kayak yang belum bisa bicara itu, masya Allah pas tanya bener-bener nggak ada suara pun sedikit pun. Pas beberapa bulan mau mengeluarkan suara gitu, tak bada, meskipun suaranya ada yang beberapa huruf sama semua, ada semua, tapi sebagai guru kita harus pahami, ini sa, ini ja, ini da, ba tak gitu. Masya Allah tadinya tuh dalam 2 bulan tuh nggak ada suara, tapi dengan kita hati yang tulus memeluk mereka, menyentuh mereka. Jadi sentuhan kita tuh tidak hanya sentuhan fisik, sentuhan hati mereka, dan terus tersenyum. Nah kita kamu hebat ya, dengan 1 huruf aja kita udah ngasih reward yang luar biasa, pujian yang luar biasa, mereka akan makin nyaman. Nah saya terus berusaha berikhtiar dengan sentuhan, tatapan mata, kemudian reward, pujian, masya Allah luar biasa itu. Dan apalagi yang ini yang speech delay gitu ya, mereka yang benar-benar gitu ya. Apalagi kan kalau di sekolah Quran ini, sekolah Surkunian ini memang full belajar Quran kan ya, tetap meskipun ada motorika sama motorika halus gitu ya, tapi kan kita full Quran, maksudnya 80% memang Quran, lebih banyak Quran. Dan kita ngajarinya sifatul huruf, maksudnya marujul huruf kan, amma ya tasa, masya Allah gitu. Bukan karena gurunya, sebenarnya bukan karena gurunya yang hebat, bukan gurunya yang pintar atau udah sarjana ini udah belajar, tapi karena memang Al-Quran itu memang penyembuh gitu. Al-Quran itu memang penyembuh gitu. Kita nggak menjadi orang hebat pun, kita tinggal ngomong aja terus baca ayatnya Al-Quran, Allah biiznillah gitu, dengan kekuasaan Allah. Jadi pas sebulan 2 bulan itu masya Allah itu perkembangannya luar biasa, yang saya masya Allah gitu ya, masya Allah gitu, luar biasa. Yang tanya ketika MOS itu kan nggak ngomong banget gitu ya, berapa bulan kata muncul, dan 1 semester juga terbentuklah kalimat yang tidak panjang. Pas 1 tahun itu di Quran School itu, dengan karena belajar per ayat itu luar biasa, itu bisa ngomong gitu ya, yang speech delay itu bisa ngomong gitu, masya Allah. Jadi ya Allah gitu, memang bagi teman-teman yang speech delay silakan masukin ke Quran. Dan kalaupun kita sudah di sekolah umum ya, di rumah diajarkan ayat-ayat Al-Quran, didengarkan Al-Quran, ya memang harus mata ke mata, ngomong musafahah gitu. Amma ya tasa alun, meskipun kan nanti alun mati alun kan gitu, tak tidak jelas ya, kurang jelas, lumayan jelas ya, sedikit jelas, lumayan jelas, jelas apa seperti itu. Jadi karena di Quran School Organik sendiri kan menghafal Al-Quran, jadi kalau menghafal Al-Quran kan ayat per ayat gitu, huruf per huruf. Jadi semakin lama mereka semakin terbiasa, rongga mulut apa gitu ya, terbiasa dilatih. Meskipun tetap kita juga menyarankan mereka tetap terapi ke ahlinya. Jadi ikhtiar dunia akhirat gitu ya, ikhtiar dunia akhirat gitu ya. Jadi tetap mereka masya Allah, dan masya Allah, dan ini bismillah gitu ya. Hampir semua yang speech delay itu bisa gitu, bisa ngomong gitu ya. Dan yang Down syndrome sendiri kami gitu ya, yang tadinya nggak ada suara banget, ditanya ada suara banget, ada ditanya suara, mau nggak mau, tanya nggak nih, mau ulang, iya suka, pokoknya masya Allah gitu ya. Makanya teman-teman nih terapi Quran dulu, terapi akhirat dulu, oke? Jangan kemana-mana, saya kesana dulu.
Alhamdulillah kita bisa teruskan lagi nih. Jadi intinya yang pertama, sudah disoni hati, sudah disoni pikiran. Kemudian setelah itu harus menyambut dengan baik, tatap matanya. Terus apapun yang kita sedang ajarkan harus menatap matanya. Kemudian selanjutnya harus dengan sentuhan, menyentuh, memeluk, membuat mereka nyaman. Yang kelima, harus terus berusaha yang terbaik, mau lari-lari, pokoknya harus ikhtiar gitu ya. Dan benar-benar harus dengan sekuat tenaga. Jadi kayak harus kayak nge-gym gitu ya, lari sana lari sini. Dan ajarkan terus Al-Quran, masukkan mereka ke sekolah Quran dan tanamkan mereka Al-Quran gitu ya teman-teman. Itu pengalaman ABK, lebih di sini lebih ke ABK yang Down syndrome atau speech delay. Semoga bermanfaat saat saya lalu, dan semoga selalu bisa menginspirasi, semoga bisa diamalkan, dan semoga teman-teman mempunyai ilmu yang baru. Nah, alhamdulillah kita akan bertemu lagi sahabat kalian maupun berada. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar semua teman-teman tahu bagaimana caranya menghadapi, bagaimana caranya mengajarkan, dan tidak pusing lagi. Sudah ditata hatinya nih, udah ditata juga pikiran kita. Allah jadi tujuan, kesampaikan yang lain, insya Allah dunia akan mengikuti Anda, guru-guru hebat, guru-guru dunia akhirat. Dan semoga sehat selalu Bu Guru, Pak Guru, sehat selalu ya. Nanti kita bertemu lagi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.